Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas seni budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu musik tradisional pada seni budaya kelas 10 SMA. Kita mengulas tentang pengertian musik tradisional. Musik pada hakikatnya adalah seni yang menggunakan media penciptaan bunyi. Namun, tidak semua bunyi dapat disebut musik, karena sebuah musik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat tersebut juga ditopang oleh berbagai komponen, seperti melodi, harmoni, ritme, timbre atau warna suara, tempo, dinamika, dan bentuk. Musik adalah seni pengorganisasian bunyi yang dilakukan dengan teknik tertentu, serta mempunyai arti dan makna estetis di dalamnya. Estetis itu keindahan. Sumaryanto menegaskan ada dua ciri utama bagi suatu bunyi dapat disebut musik, yaitu pengorganisasian bunyi dan artinya. Musik adalah pengorganisasian bunyi yang memiliki arti terjadi dalam rentang waktu tertentu dan biasanya mempunyai pitch. Pitch adalah tinggi rendahnya suatu nada atau bunyi. Sekarang kita menginjak ke musik tradisional. Pengertiannya adalah musik yang berasal dari daerah tertentu yang memiliki karakter atau gaya yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Keberlangsungan musik tradisional melalui upaya pewarisan secara turun-temurun pada masyarakat pemiliknya. Kita menginjak ke bagian fungsi dan jenis musik tradisional. Fungsi musik tradisional antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sarana upacara budaya atau ritual. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan upacara adat masyarakat. Kedua, sebagai sarana hiburan. Musik tradisional berfungsi sebagai hiburan atau menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. 3. Sebagai sarana ekspresi diri. Musik bagi seniman sebagai media mengekspresikan diri serta mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. 4. Sebagai sarana komunikasi. Alat musik digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki tanda bagi masyarakatnya, sebagaimana keuntungan dalam masyarakat yang tiap bunyinya memiliki perasaan tertentu. Misalnya kalau zaman dulu ada kentongan, itu untuk mengumpulkan warga, ya kan? Atau mungkin sebuah sirine untuk menandakan tanda bahaya, seperti itu. 5. Sebagai pengiring tarian. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. 6. Sebagai sarana ekonomi. Pemain musik tradisional dalam pertunjukan permainan musiknya bertujuan sebagai sarana penghidupan ekonomi mereka. Musik tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu alat musik atau instrumen, perkusi, petik, gesek, dan tiup. Kita jelaskan tentang instrumen musik perkusi, yaitu dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau stick, misalnya gamelan, talempong dari Minangkabau, kolintang dari Minahasa, arumba dari Jawa Barat,
gendang, tifa dari Papua dan Maluku, dan sebagainya. Instrumen petik, misalnya ada kecapi dari Jawa Barat, siter dari Jawa Tengah, sasando dari NTT, sampek dari Kalimantan, hapetan dari Tapanuli, dan jungga dari Sulawesi Selatan. 3. Instrumen musik gesek, misalnya rebab yang dijumpai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta, serta ohyan yang ada di Bali dan Kalimantan. Instrumen musik tiup, misalnya sejenis seruling seperti saluang dari Sumatera Barat, seruni dari Sumatera Barat dan Kalimantan, dan seruling Lembang dari Tanah Toraja. Kita lanjut ke bagian berikutnya tentang musik sebagai simbol masyarakat pendukungnya. Musik tradisional di wilayah Nusantara masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik musik tradisional tersebut terletak pada pola dan iramanya. Selain itu, juga instrumen musik dan bahasa yang digunakan. Perbedaan tersebut menjadikan musik tradisional memiliki makna yang berbeda di setiap daerah. Sebagian besar musik tradisional digunakan untuk mengiringi lagu daerah, tetapi juga ada yang berupa permainan instrumen musik atau instrumental. Sebagaimana cabang seni yang lain, musik syarat dengan simbol-simbol tertentu yang berhubungan erat dengan makna tertentu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Simbol tersebut tampak pada karakter bunyi yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tersebut dan vokal atau suara manusia. Secara musikal, simbol-simbol musik tampak pada elemen-elemen di dalamnya seperti tinggi rendahnya nada, ritme atau iramanya, dinamika, dan juga tempo. Sebagaimana unsur-unsur dasar musik dan unsur ekspresi musik yang dijelaskan berikut ini. 1. Unsur dasar musik. Ada nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya tetap, sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Semakin banyak frekuensi bunyi, semakin tinggi nadanya, dan sebaliknya. Kuat lemahnya nada ditentukan oleh lebar getaran atau amplitudo. Semakin lebar amplitudonya, semakin keras suaranya. Timbre atau warna nada ditentukan oleh instrumen, sumber bunyi, dan cara memainkannya. Misalkan ada yang diketik, digesek, dipukul, ataupun ditiup. Misalkan kita bisa membedakan biola ketika digesek dan dipetik, itu pasti suaranya akan berbeda. Nah, itulah yang disebut warna suara atau timbre. Gitar itu juga dipetik, kita bisa membedakan karakter suara gitar. Dibedakan dengan piano misalkan, tentu berbeda. Itu yang menyebabkan berbeda adalah istilahnya timbre. Stem fluid digunakan dengan ditiup, dan stem fork atau garputala digunakan dengan cara diketukkan, adalah alat sebagai pedoman untuk menala atau menyetem nada. Nada dan not perlu dibedakan. Misalnya nada lebih bersifat audio atau yang terdengar. Letaknya dapat berubah menurut tangga nada atau kunci yang digunakan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian jika chordnya atau kuncinya berubah, dinaikkan misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu contoh sederhananya. Jadi nada itu tergantung pada tangga nada atau kunci yang digunakan. Sedangkan not lebih bersifat visual atau yang terlihat. Nama dan letaknya pada para nada yaitu tetap atau mutlak.
meskipun tangga nadanya berubah. Sekarang kita mengenal tentang nada pokok. Nada pokok adalah nada atau not asli yang dikenai tanda kromatik. Ada beberapa tanda kromatik, yaitu sebagai berikut. Crash, yaitu untuk menaikkan not setengah nada. Moll, untuk menurunkan not setengah nada. Pugar, untuk mengembalikan not yang telah di-crash atau di-moll ke not asal. Untuk dasar musik lainnya ada tangga nada, harmoni, melodi, dan ritme.